Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan kita hari ini, kita akan membahas tentang perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang terjadi di luar negeri. Kegiatan perdagangan luar negeri ini tergantung pada keadaan pasar hasil produksi maupun pasar faktor produksi. Masing-masing pasar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang dapat mempengaruhi pendapatan ataupun kesempatan kerja. Menurut Nopirin, untuk suatu barang yang tertentu, faktor selera dapat memegang peranan penting. Misalnya, mobil, rokok, pakaian. Meskipun satu negara tertentu telah dapat menghasilkan barang-barang tersebut, namun kemungkinan besar impor dari negara lain dapat terjadi. Hal ini dikarenakan faktor selera, di mana penduduk negara tersebut lebih menyukai barang-barang buatan negara lain. Kemudian kita akan bahas tentang proteksi dan pembatasan perdagangan. Apa itu proteksi? Proteksi merupakan perlindungan dalam perdagangan atau industri, dengan tujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor. Hal ini misalnya dapat dijalankan dengan tarif, kuota, dan sebagainya. Tarif adalah pembebanan pajak terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negeri. Tarif digolongkan menjadi 3. Yang pertama, bea ekspor. Bea ekspor merupakan pajak yang dikenakan terhadap barang yang diangkut manusia ke negara lain. Dan yang kedua, bea transito. Bea transito adalah pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa barang tersebut sebagai tujuan akhirnya adalah negara lain. Dan yang terakhir, bea impor. Bea impor merupakan pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhir. Kemudian, bentuk-bentuk proteksi. Bentuk proteksi itu ada 4. Pertama, pengenaan tarif. Contohnya, tarif ad valorem dan tarif spesifik. Kemudian kuota, pelarangan impor, dan yang terakhir adalah subsidi. Dengan adanya subsidi, produsen dalam negeri bisa menjual barangnya lebih murah, sehingga bisa bersaing dengan barang impor. Apa tujuan dari proteksi ini? Tujuan proteksi ini diantaranya mengatasi masalah deflasi dan pengangguran, mendorong perkembangan industri baru, mendiversifikasikan perekonomian, menghindari kemerosotan industri-industri tertentu, memperbaiki neraca pembayaran, menghindari dumping, menambah pendapatan pemerintah. Dalam ekonomi, deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Deflasi adalah kebalikan dari inflasi. Bila inflasi terjadi akibat banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka deflasi terjadi karena kurangnya jumlah uang yang beredar. Salah satu cara menanggulangi deflasi adalah dengan menurunkan tingkat suku bunga. Kemudian, alat pembatasan perdagangan. Proteksi dan pembatasan perdagangan adalah kebijakan pemerintah dalam membatasi atau mengurangi barang-barang yang diimpor. Halangan perdagangan dapat dibedakan kepada 4 jenis. Pertama, tarif dan pajak impor. Kedua, kuota pembatasan impor. Ketiga, hambatan perdagangan bukan tarif. Dan yang terakhir, pembatasan penggunaan valuta asing. Yang terakhir, kita akan bahas tentang globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah satu konsep yang sering dinyatakan orang pada masa ini, tetapi yang menyatakan dan membahasnya mempunyai pengertian yang berbeda mengenai konsep tersebut. Globalisasi dapat didefinisikan sebagai peningkatan dalam saling ketergantungan dalam keadaan dan kegiatan ekonomi di antara berbagai negara. Dan apa aja faktor-faktor yang bisa mewujudkan globalisasi ini? Pertama, perkembangan politik dunia. Kedua, semakin pentingnya praktek pasar bebas.
Kemudian perkembangan perusahaan multinasional. Kemudian berkembangnya investasi keuangan ke berbagai negara. Dan yang terakhir, kemajuan teknologi bidang teknologi informasi dan pengangkutan. Perkuliahan hari ini dengan pembahasan perdagangan luar negeri, proteksi dan globalisasi kita cukupkan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.